Halo guys, kembali lagi dengan aku di cerita Prindom. Jadi di video kali ini masih sama kayak video-video sebelumnya. Aku mau bawain cerita seorang pembunuh yang berasal dari Indonesia. Siapa dia? Langsung aja. Ferry Idam Hendriansyah, atau yang sering dikenal sebagai Rian Jombang. Lahir pada 1 Februari 1978 di Jombang. Ia adalah seorang tersangka pembunuhan berantai yang terkenal di Jakarta dan di Jombang. Rian adalah anak bungsu dari 2 bersaudara. Dan sejak kecil, Rian lebih sering terpisah dengan kedua orang tuanya dan tinggal di pesantren. Kemudian perilaku Rian banyak berubah ketika ia duduk di bangku SMP. Ia lebih banyak menekuni kegiatan perempuan seperti menari dan berdandan. Dan pada saat Rian SMA, sifat dan sikapnya semakin labil. Lalu ia dipindahkan kedua orang tuanya ke Jakarta. Dan di Jakarta ia merasa lebih diterima dan bertemu dengan kalangan homoseksual. Dan pada saat itu, Rian mulai menyukai sesama jenis. Singkat cerita, pada tahun 2008, seorang laki-laki yang bernama Heri mendatangi apartemen Rian. Heri ini adalah seorang gebetan dari Rian. Kemudian setibanya Heri di sana, Heri tidak sengaja melihat foto Nopal. Nopal ini adalah seorang pacar dari Rian. Heri yang tertarik dengan ketampanan Nopal menggoda Rian agar merelakan sang kekasih agar tidur dengannya. Mendengar celetukan tersebut, Rian pun murka. Keduanya pun lantas terlibat adu mulut sebelum berlanjut ke baku hantam. Merasa terdesak, Rian pun pergi ke dapur dan mengambil pisau dan menusuk Heri tepat di ulu hati. Heri pun terjatuh dan merintih kesakitan, dan dalam kondisi yang tidak berdaya, Rian menyeret Heri ke kamar mandi. Tubuhnya ditelentangkan, kepalanya dihajar dengan tongkat besi sampai akhirnya Heri pun tewas. Dilanda kepanikan dan ingin menghilangkan jejak, Rian lalu memotong tubuh Heri. Berbekalkan pisau, Rian pun memutilasi tubuh Heri menjadi beberapa bagian. Lutut, paha, tangan, alat vital, kepala, leher, dan potongan-potongan tersebut dimasukkan ke dalam tas dan kantong plastik. Kemudian Rian pun pergi dan membuangnya di Ragunan. Setelah membuang mayat Heri, Rian pun kembali ke apartemen dan bertemu dengan Noval. Rian pun mengatakan baru membunuh Heri. Tak hanya membunuh, Rian juga mengambil barang-barang berharga Heri dari laptop dan dompetnya. Keduanya lantas berfoya-foya dengan barang hasil rampasannya. Dan kemudian selang beberapa hari, tim Polda Metro Jaya menangkap Noval. Pasalnya, Noval teridentifikasi menggunakan kartu ATM milik Heri dan wajahnya terekam kamera. Dari Noval pula, polisi berhasil menciduk Rian. Dalam proses penyidikan, polisi pun mendesak Rian. Kemudian ia mengaku telah menghabisi 10 orang di kampungnya, dan semua korban dikubur di halaman belakang rumahnya. Pada tanggal 6 April 2009, akibat kejahatannya, Rian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Depok. Dan pada saat itu, Rian Jombang menjadi salah satu pembunuh paling sadis yang terkenal di Indonesia. Oke guys, jadi seperti itulah cerita Rian Jombang yang membunuh 11 korbannya dan kemudian dikuburkan di belakang rumahnya, yaitu di sebuah kolam. Sebelum Rian Jombang, sebenarnya Indonesia sempat digemparkan pada tahun 1996 pada saat itu, ketika Siswanto atau yang sering disebut robot gedek membunuh dan memutilasi 12 orang anak, dan sampai saat ini mayat-mayat korban belum ditemukan. Dan hingga sampai sekarang, robot gedek dan Rian Jombang
dicap sebagai pembunuh terkejam di Indonesia. Oke guys, jadi video kali ini kayak gitu. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya.